Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori pita energi zat padat. Sebelum kita masuk apa itu teori pita energi zat padat, kita review kembali pembahasan minggu kemarin tentang teori elektron bebas. Jadi di teori elektron bebas itu ada teori klasik dan ada teori modernnya ya. Kalau yang klasik itu diprakarsai oleh Truth Lawrence, di mana konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang konduktivitas logam gitu ya. Jadi konsep klasik yang masih menggunakan konsep klasik di mana gas elektron bebas itu mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, sedangkan kalau punyanya Sommerfeld yang konsep lebih modern, gas elektron bebas itu mengikuti fungsi Fermi-Dirac, ya. Jadi kemarin itu kan kita sudah bahas ya bahwa pada logam elektron-elektron yang ada di kulit terluar itu bisa kita sebut sebagai elektron bebas atau elektron valensi, di mana elektron valensi ini dia bebas bergerak di antara ion positif dalam logam. Seperti halnya molekul pada gas ideal. Nah, elektron valensi ini juga bisa kita sebut sebagai elektron konduksi yang bertanggung jawab atas konduktivitas listrik. Nah, ketika menganalisa tentang elektron valensi ini, Truth Lawrence itu masih menggunakan konsep klasik ya, di mana gas elektron itu mengikuti fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann sehingga dan diperoleh beberapa kelemahan sehingga kita membutuhkan konsep yang lebih baru. Nah, menurut Sommerfeld harusnya gas elektron bebas itu tidak mengikuti fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann tetapi mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac sehingga diperoleh beberapa kesimpulan ya. Jadi spektrum energi elektron bebas dalam kotak dimensi ini ya salah satu kesimpulannya adalah EK itu sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Jadi diskrit ya, H bar kuadrat per 2M. Kalau semisal 3 dimensi berarti KX kuadrat plus KY kuadrat plus KZ kuadrat. Nah ini bisa nanti dibuka kembali ketika kita membahas tentang untuk mendapatkan persamaan ini kan kita harus menggunakan persamaan Schrödinger ya. Ini bisa kita buka lagi pelajaran mata kuliah fisika kuantum atau fisika modern. Kemudian pada suhu 0 Kelvin, fungsi distribusi Fermi-Dirac itu diskontinu. Gambarnya itu kan masih ingat ya, ini kita sudah bahas di fisika statistik. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi probabilitas elektron mempunyai energi di bawah energi Fermi itu 100%, sedangkan yang ada di atas energi Fermi itu 0%. Itu pada suhu Kelvin, 0 Kelvin. Nah, kemudian energi Fermi pada suhu 0 Kelvin, ini penjabarannya sudah ada di fisika statistik, silahkan bisa dilihat lagi ya. F itu sama dengan H bar kuadrat per 2M, 3H kuadrat per 2M, 3N per 8Pi, V, 2 per 3, atau bisa kita tuliskan sebagai H kuadrat per 2M, 3Pi kuadrat N, 2 per 3. Kemudian dari situ, kemudian untuk yang pada suhu di atas 0 Kelvin nanti kita dapatkan energi elektron rata-rata EF itu sama dengan 3 per 5 EF ya 1 plus 15 Pi kuadrat per 24 KT per EF dibagi dengan 1 plus 3 Pi kuadrat per 24 KT per EF kuadrat. Kemudian untuk energi total N elektron, kalau tadi itu energi rata-rata, nah untuk energi total N elektron itu kita dapatkan 3 per 5 N EF dikalikan dengan 1 plus setengah Pi kuadrat KT per EF. Dan nanti juga bisa kita dapatkan CV-nya. Nah, kelebihan dari teori elektron bebas itu bisa menjelaskan tentang kapasitas panas, tentang hantaran panas dan elektrodinamika logam. Tetapi ada kelemahannya, jadi dia tidak bisa menjelaskan tentang perbedaan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Jadi kan kalau menurut teori elektron bebas, elektron itu kan dia bebas bergerak kemana saja di bawah pengaruh potensial yang konstan dari ion positif ya. Tapi kan kalau misalnya elektron bisa bebas bergerak kemana saja, maka elektron ini kan bisa menghantarkan panas. Sehingga elektronnya itu bisa menghantarkan panas. Nah, yang menjadi perbedaan logam itu kan jenisnya kan macam-macam. Ada yang namanya ada yang hantarannya itu cepat, ada yang nggak bisa menghantarkan, ada yang semi bisa menghantarkan gitu ya. Jadi kalau semisal kita menggunakan teori elektron bebas, di sini kan elektronnya bebas bergerak
ya. Jadi kalau bebas bergerak itu dia bisa menghantarkan panas. Berarti bisa disimpulkan bahwa seharusnya semua logam itu adalah konduktor. Tapi kan kenyataannya tidak. Jadi ada kelemahan dari menggunakan teori elektron bebas. Sehingga kita membutuhkan teori yang lain. Jadi ada teori lagi, yaitu teori pita energi zat padat. Jadi teori pita energi zat padat ini menggambarkan distribusi elektron dalam pita valensi dan pita konduksi yang memiliki tingkat energi tertentu. Dan teori pita energi ini dapat digunakan untuk memahami perbedaan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi memang ketika kita belajar teori elektron bebas itu bisa menjelaskan tentang konduksi ya, proses konduksi itu bagaimana. Oh, karena elektronnya itu bisa bebas bergerak. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak semua logam itu konduktivitasnya kan tinggi gitu ya. Karena kan ada yang bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator, ada yang semikonduktor. Nah ini gimana ini untuk elektron yang isolator ini gimana gitu? Apakah sama-sama bebas bergerak atau enggak gitu? Itu enggak bisa menjelaskan. Nah yang bisa menjelaskan adalah teori pita energi. Nah, kegagalan dalam model elektron bebas itu karena menggunakan asumsi bahwa potensial yang berasal dari ion positif itu konstan ya. Jadi kan elektron bergerak di bawah pengaruh potensial ion positif yang disebabkan oleh potensial ion positif. Nah, potensialnya itu diasumsikan konstan atau nol. Sehingga elektron konduksi bebas bergerak di sekitar kristal. Itu asumsi yang dipakai model elektron bebas sehingga tidak bisa menjelaskan perbedaan antara konduktor, isolator, dan semikonduktor. Padahal kenyataannya potensial ion positif itu tidak konstan ya dan dapat berubah berdasarkan posisi elektron dalam kristal. Jadi potensial yang ditimbulkan oleh ion positif itu tidak konstan, tetapi berubah-ubah ya berdasarkan posisi dari elektron dalam kristal. Nah, sehingga kalau menurut teori pita energi, asumsi yang digunakan di sini adalah potensial yang dialami elektron dalam kristal itu periodik dengan periode yang sama dengan konstanta Gizi. Sebenarnya dinamikanya itu sangat rumit ya, tetapi kita menggunakan aproksimasi menggunakan pendekatan teori pita energi dengan mengasumsikan bahwa potensial yang dialami oleh elektron itu periodik. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, periodik gitu. Jadi ini adalah kisi-kisi kristal ya. A ini adalah konstanta kisi kristal. Konstanta itu kan sama saja dengan kayak panjangnya itu loh, lebarnya itu kan. Nah, ini kisi-kisinya. Kemudian di sini adalah satu dimensi, wakilan satu dimensi dari potensial yang dialami oleh elektron. Ya. Nah, ini di sini gerakan elektron dalam potensial periodik itu menghasilkan yang pertama, terdapat pita energi yang diizinkan, yang dipisahkan oleh daerah terlarang atau celah pita, dan energi elektron itu periodik dalam fungsi vektor gelombang K. Kemudian kalau semisal Anda melihat di sini, jadi kan ini kan bisa dilihat, ini kan fungsi gelombangnya, ini kan menandakan bahwa di sini itu ada partikelnya. Jadi elektron itu bergerak di sini, di daerah sini. Tetapi di daerah sini, ya, itu tidak ada elektron sama sekali. Di sini ada elektron, di sini tidak ada elektron gitu. Jadi kayak semacam ada daerah yang diisi oleh elektron dan daerah yang tidak diisi oleh elektron. Jadi inilah nanti yang menjadi muncul yang namanya ada pita valensi, ada pita konduksi, ada energi gap gitu ya. Jadi memang ada daerah yang terlarang dan ada daerah yang diizinkan. Nah, ini daerah yang diizinkan adanya elektron, ini daerah yang tidak diizinkan adanya elektron. Kemudian ketika di permukaan logam, di sini potensialnya tinggi. Ya, jadi nggak konstan gitu ya. Jadi memang periodik, tetapi ketika di surface-nya, nah, ini potensialnya beda gitu ya. Kemudian untuk teori sama halnya seperti teori elektron bebas itu kan ada Drude-Lorentz, kemudian ada Sommerfeld. Nah, untuk teori peta energi itu ada teorinya Bloch, teorema Bloch. Jadi elektron valensi pada metal, pada logam itu tidak mengalami potensial yang konstan dalam gerakannya di dalam kristal. Nah, menurut teorema Bloch, solusi persamaan gelombang Schrödinger untuk elektron yang bergerak secara periodik adalah fungsi Bloch. Jadi kalau kita menggunakan teori elektron bebas, V-nya di sini itu kan V0, ya, konstan atau sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan solusi energi yang sudah kita review tadi di depan.
Nah, kalau yang menurut teori energi pita ini ya, menurut teorema Bloch, F-nya di sini adalah periodik. Jadi F-nya potensialnya itu fungsi posisinya elektron kan, jadi fungsi X. Nah, dengan Fx-nya itu sama dengan Fx plus A. Jadi ada, karena kan periodik sebanding dengan apa namanya konstanta kisinya ya plus A gitu. Nah, ini kalau misalnya Anda masukkan, kemudian dicari solusinya, kita dapatkan solusi si K itu sama dengan EIK dot X UK X. Ini kalau solusi satu dimensi. Mohon maaf saya nggak jabarkan karena terlalu panjang sekali, jadi ini biar lebih cepat gitu ya. Jadi solusinya seperti ini. Nah, intinya nanti dari solusi ini kita bisa mendapatkan ini ya. Jadi beberapa kesimpulan, jadi spektrum energi elektron yang bergerak dalam potensial periodik itu terdiri dari daerah yang diizinkan, daerah terlarang, dan ada yang namanya celah pita. Itu. Nah, ini ada lagi model Kronig-Penney. Ya, kalau model Kronig-Penney ini menggambarkan perilaku elektron dalam potensial periodik dengan mengasumsikan bentuk potensial periodiknya itu bentuknya seperti ini. Satu dimensi yang relatif sederhana. Jadi bentuk potensialnya seperti ini. Nih ya. Jadi ini adalah 0 sampai A, ini konstan kisinya inilah, ini potensialnya ke atas. Yang sumbu X ini adalah X ini ya. Nah, di sini ini model Kronig-Penney ya. Nah, ini kalau semisal digambarkan, ini yang di garis garis lurus ini adalah daerah yang diizinkan, kemudian yang kosong ini adalah daerah yang tidak diizinkan. Jadi intinya dalam model teori pita itu ada daerah yang diizinkan dan ada daerah yang tidak diizinkan. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita gambarkan berdasarkan fungsi gelombangnya, nih ya, ini adalah fungsi G-nya itu adalah energi, fungsi X-nya itu adalah K, bilangan gelombang, vektor gelombang ya. Nah, ini menunjukkan kalau ada fungsi gelombang berarti di situ ada elektron. Ya, masih ingat ya pelajaran fisika modern atau fisika kuantum. Jadi kalau semisal di sini itu terdeteksi gelombang berarti di sini adalah ada partikel atau ada elektron. Berarti ini adalah daerah yang diizinkan. Kemudian di daerah sini ya, di daerah sini itu tidak ada fungsi gelombang sama sekali ya, sehingga di sini adalah daerah yang tidak diizinkan. Kemudian di sini adalah daerah yang diizinkan kembali gitu ya. Ini diizinkan ya. Kemudian di sini tidak diizinkan gitu ya. Kemudian di sini diizinkan ya. Jadi intinya menurut teori pita itu ada daerah yang diizinkan dan daerah yang tidak diizinkan. Nah, ini juga sama, ini juga menunjukkan daerah yang diizinkan dan tidak diizinkan. Cuma dengan beda ini saja apa namanya penggambaran gitu ya. Kemudian kalau kita gambarkan ya, jadi ada muncul yang namanya istilah pita valensi dan pita konduksi. Jadi elektron itu dia berkumpul di pita valensi. Jadi ini adalah model ya atau gambaran. Jangan dibayangkan benar-benar bentuknya seperti ini gitu ya, karena ini kan model atau gambaran. Saya sendiri nggak tahu apakah benar seperti ini atau enggak, karena kan kita nggak bisa melihat secara langsung ya. Tapi ini adalah model yang memudahkan kita untuk memahami perbedaan antara isolator, semikonduktor, dan konduktor gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya pita valensi dan pita konduksi. Dan di sini adalah energi gap. Ya. Jadi elektron itu berada di sini. Kalau untuk isolator, kemudian energi gap-nya itu sangat besar. Energi gap itu dituliskan sebagai Eg. Nah, energi gap-nya itu sangat besar sehingga elektron itu tidak bisa pindah ke pita konduksi. Ya. Nah, sehingga untuk bahan isolator itu sulit untuk menghantarkan panas ya. Kemudian untuk yang semikonduktor, pita valensinya, valence bandnya itu elektron-elektron itu berada di sini. Ya. Kemudian energi gap-nya itu kecil, ya, sehingga elektronnya itu bisa pindah ke pita konduksi. Kemudian untuk yang konduktor sendiri, ini adalah elektronnya berkumpul di sini ya. Kemudian energi gap-nya nggak ada sama sekali. Jadi energi gap-nya itu sama dengan 0. Sehingga elektron valensinya, elektron-elektronnya itu bisa langsung pindah ke pita konduksi. Sehingga dia bisa mengantarkan panas dengan segera gitu ya. Jadi perbedaan antara bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor itu adalah pada jarak pita valensi dan konduksi yang disebut sebagai energi gap.
Jadi konduktor itu memiliki EG-nya itu 0 ya, karena kan tidak ada gap antara pita valensi dan pita konduksi. Kemudian untuk yang osilator itu lebih besar beberapa elektron volt, misalnya 6 elektron volt gitu ya untuk berlian gitu. Kemudian untuk yang semikonduktor itu energi gapnya itu ada tetapi kecil, mungkin sekitar 1 elektron volt. Contohnya Si ya, silikon itu 1,1 elektron volt, kemudian germanium itu 0,7 elektron volt gitu ya. Jadi ini sedikit pembahasan kita tentang teori pita energi ya. Di sini teori pita energi itu tujuannya untuk membedakan isolator, semikonduktor dan konduktor gitu.